Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia dari Universitas Melawarman, Kota Samarinda, dengan dosen pembimbing Ibu Neti Dian Prastika, MPC Psikolog. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Generasi Z, mengungkap pengaruhnya dalam dunia kerja masa kini. Judul ini saya angkat sejalan dengan subtema dari konferensi ini, yakni Community Engagement dan Service Learning yang menekankan pentingnya keterlibatan organisasi dan komunitas dalam merespon tantangan dunia kerja khususnya untuk karyawan generasi Z. Nah, penelitian saya ini dilatar belakangi dengan generasi Z itu yang memiliki karakter adaptif, kritis, serta ekspektasi yang tinggi terhadap dunia kerja. Nah, saat ini generasi Z itu diproyeksikan akan mendominasi angkatan kerja di Indonesia di masa depan. Nah, seiring dengan pensiunnya generasi baby boomers dan juga generasi X. Nah, data BPS yang saya dapat juga menunjukkan bahwa generasi Z ini merupakan kelompok usia terbesar dan jumlahnya di dunia kerja itu akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, namun di tengah dominasi tersebut, generasi Z itu justru menghadapi berbagai tantangan dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Jadi berbagai survei global yang saya dapatkan seperti Intelligent, Resume Lab, serta McKinsey ini menunjukkan rendahnya retensi generasi Z yang ditandai dengan tingginya kecenderungan job hopping. Bahkan sekitar 83% dari respondennya itu mengaku mereka itu sering berpindah pekerjaan ketika ekspektasi kerja mereka itu tidak terpenuhi. Nah, kondisi ini itu mendorong perhatian terhadap peran budaya organisasi dalam membentuk komitmen organisasi generasi Z. Namun, hasil penelitian terdahulu yang saya dapat itu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, di mana dari 5 penelitian terdahulu yang saya dapat, 3 diantaranya itu menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan, dan 2 lainnya itu tidak. Sehingga hal ini tuh memunculkan adanya research gap ya terkait pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Jadi fenomena ini juga didukung oleh hasil wawancara awal di Kota Samarinda yang menunjukkan ketidaksesuaian antara budaya organisasi dan ekspektasi Gen Z yang membuat mereka itu memutuskan untuk resign. Nah, oleh karena itu Kota Samarinda sendiri saya pilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki proporsi generasi Z yang tinggi gitu ya. Kemudian menurut BPS memiliki angkatan kerja terbanyak se-Kalimantan Timur dan juga fenomena di dunia kerja itu yang relatif untuk penting untuk dikaji. Nah, oleh karena itu penelitian ini saya lakukan untuk mengkaji pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi generasi Z di Kota Samarinda. Nah, untuk kerangka teoritis penelitian ini saya landaskan kepada social exchange theory ya untuk yang membenang merahi. Nah, yang memandang hubungan antara karyawan dan organisasi itu sebagai hubungan timbal balik. Jadi ketika perusahaan gitu ya bisa bersikap adil dan suportif, jadi karyawan tuh akan membangun hubungan timbal balik yang positif juga dengan perusahaan yang mendorong keterikatan emosional, rasa tanggung jawab dan keinginan untuk bertahan. Nah, oleh karena itu 7 dari aspek budaya organisasi ini ya diharapkan bisa meningkatkan 3 aspek dari komitmen organisasi Gen Z. Nah, kemudian untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif prediktif dengan analisis regresi linear sederhana melalui SPSS versi 26. Nah, terus ini uji asumsinya normalitas residual, linearitas, dan homoskedasitas. Nah, data dikumpulkan ya menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Alat ukurnya semuanya saya modifikasi dari skala komitmen organisasi Meyer Allen 18 item ya. Kemudian skala budaya organisasi Robin and Jazz sebanyak 28 item. Untuk populasi penelitiannya adalah karyawan generasi Z di Kota Samarinda ya dengan sampelnya 400 responden. Saya cari menggunakan rumus Slovin ya, saya hitung dan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Kenapa? Karena ada kriteria. Kriterianya adalah karyawan generasi Z berdomisili di Kota Samarinda, memiliki masa kerja minimal 3 tahun di satu perusahaan dan berstatus sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak. Artinya non freelance ya. Nah, kriteria ini saya tetapkan berdasarkan hasil jurnal yang saya baca gitu ya. Komitmen organisasi dan persepsi terhadap budaya organisasi itu akan terbentuk secara stabil setelah karyawan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam satu perusahaan. Nah, hasil uji tryout-nya kepada 40 responden menunjukkan hasil yang valid dan juga reliable. Kemudian penelitian ini melibatkan 400 karyawan ya untuk hasilnya generasi Z itu didominasi oleh usia 21 tahun sampai 23 tahun dari responden saya mayoritasnya perempuan dan berusia bermasa kerjanya 3 sampai 5 tahun.
kemudian di satu perusahaan tentunya dan berstatus rata-rata sebagai karyawan kontrak. Untuk secara deskriptifnya, hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi dan komitmen organisasinya pada kategori tinggi, serta seluruh uji asumsinya telah terpenuhi. Sedangkan untuk uji hipotesisnya menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dengan kontribusi sebesar 57,2% ya. Selain itu, aspek-aspek dari budaya organisasi juga turut berpengaruh terhadap komitmen organisasi dari ketiga aspeknya. Kemudian untuk pembahasan dari hasil analisis data yang saya peroleh gitu ya, budaya organisasi ini ternyata terbukti loh memiliki pengaruh gitu, berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi karyawan generasi Z di Kota Samarinda dengan kontribusinya tadi sebesar 57,2%. Artinya di sini tuh lebih dari setengah tingkat komitmen mereka itu bisa dijelaskan oleh seberapa baik budaya organisasi di tempat mereka bekerja. Sementara sisanya bisa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, temuan ini sejalan dengan teorinya Mayer dan Allen. Jadi, bahwa komitmen itu dibentuk oleh tiga faktor. Yang pertama karakter individu, karakter organisasi, dan pengalaman organisasi. Di mana budaya organisasi di sini tuh merupakan cerminan langsung nih dari karakter organisasi itu. Nah, kalau dilihat lebih rinci, seluruh aspek budaya organisasi ternyata ikut berperan dalam membentuk ketiga aspek komitmen organisasi. Artinya di sini budaya organisasi yang positif itu tidak hanya membuat karyawan merasa nyaman secara emosional ya, tetapi juga membuat mereka itu berpikir rasional untuk bisa bertahan serta merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap perusahaan itu. Nah, ketika pekerja generasi Z ini ya dalam penelitian ini berada dalam budaya organisasi yang inovatif, suportif, jelas kolaboratif serta merasa lebih dihargai gitu ya dan dilibatkan, hal tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa memiliki loyalitas dan juga tanggung jawab terhadap organisasi. Kemudian, aspek inovasi dan pengambilan resiko di sini menjadi yang paling konsisten pengaruhnya dalam penelitian ini ya, karena menyentuh tiga hal sekaligus. Apa saja? Yakni pertimbangan logis, perasaan, dan juga nilai-nilai moral karyawan. Menariknya ya, hasil penelitian saya ini justru berbeda dengan banyak survei global yang mengatakan bahwa generasi Z itu komitmennya rendah, serta pelaku job hopper. Dalam penelitian ini, komitmen organisasinya justru terlihat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena karakteristik responden yang sudah saya tentukan sejak awal ya. Mereka sudah bekerja minimal 3 tahun di satu perusahaan dan berada di lingkungan budaya organisasi yang positif. Jadi ketika budaya organisasi yang sehat gitu ya dan sesuai dengan nilai yang diyakini sama generasi Z ini ternyata itu mampu loh menunjukkan komitmen jangka panjangnya mereka. Singkatnya gini, hasil dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan pada generasi Z-nya, melainkan lebih pada budaya organisasi yang mereka temui. Jadi kalau budayanya baik, suportif, dan memberi ruang berkembang gitu ya, generasi Z itu tidak hanya betah, tetapi juga berkomitmen tinggi pada organisasi tempat mereka bekerja. Nah, baik. Sebagai penutup ya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa budaya organisasi itu memegang peran penting dalam membentuk komitmen karyawan generasi Z. Jadi harapannya temuan ini tidak hanya berhenti sebagai kajian akademik, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik dunia kerja, khususnya pada perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda. Nah, adapun saran yang bisa saya berikan gitu ya, itu kepada tiga pihak. Yang pertama, bagi karyawan generasi Z, diharapkan itu bisa atau mampu ya meningkatkan adaptasi partisipasi dalam budaya kerja yang positif, serta bisa membangun grit. Grit itu ketekunan dan ketahanan diri untuk apa? Untuk bisa memperkuat komitmen jangka panjang. Kedua, bagi perusahaan disarankan untuk bisa menyesuaikan budaya organisasi dengan karakteristik pekerja generasi Z ini ya, melalui fleksibilitas, inovasi, pengakuan, serta peluang pengembangan karir. Sekaligus bisa melibatkan mereka mungkin dalam proyek-proyek penting dan pelatihan untuk memperkuat grit mereka gitu ya. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan apa? Untuk bisa memperluas cakupan wilayah, menambah variabel lain ya di luar budaya organisasi guna memperoleh gambaran komitmen organisasi yang lebih utuh lagi kan. Karena tadi kan cuma 57,2%. Serta bisa mengelompokkan bidang kerja yang responden gitu. Jadi supaya bisa ditahui jadi jenis perusahaan dengan budaya organisasi seperti apa sih yang karyawannya itu menunjukkan tingkat komitmen organisasi yang tinggi. Nah, baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Konferensi Riset Mahasiswa Indonesia 2025 Universitas Islam Indonesia. Juga terima kasih kepada para dosen psikologi Universitas Mula Warman serta reviewer yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian ini. Saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan, gitu ya, dan juga pertanyaan untuk penyempurnaan penelitian saya ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.